Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Silvi, Hana, Arik, Niken, dan Alivia akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Akomodasi Komunikasi. Teori akomodasi komunikasi dikemukakan oleh Howard Giles berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi berawal 1973 ketika Giles pertama kali memperkenalkan pemikiran mengenai model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang dapat didengar dalam situasi wawancara. Inti dari teori akomodasi ini adalah adaptasi. Communication Accommodation Theory. Dasar teori ini terletak pada gagasan bahwa seseorang menyesuaikan atau mengakomodasi gaya bicara mereka satu sama lain. Teori ini berhubungan dengan bahasa, konteks, dan identitas. Teori akomodasi komunikasi menjelaskan tentang pengirim pesan memperoleh persetujuan dari penerima, meningkatkan efisiensi dalam komunikasi antara kedua belah pihak, dan membantu pengirim mempertahankan identitas sosial yang positif. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengukur perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Akomodasi biasanya dilakukan secara tidak sadar. Kita cenderung memiliki naskah kognitif internal yang kita gunakan ketika berbicara kepada orang lain. Yang dimaksud dengan naskah kognitif internal adalah pengetahuan atau pemahaman seseorang yang secara tidak sadar digunakan ketika berbicara kepada orang lain. Communication Accommodation Theory berhubungan dengan identitas sosial. Menurut Jessica Abrams, Joan O'Connor, dan Howard Giles, akomodasi sangat fundamental terhadap konstruksi identitas. Menurut Henry dan Turner, hipotesis dasar teori ini menyebutkan tekanan untuk mengevaluasi kelompok seseorang secara positif melalui perbandingan kelompok dalam atau luar, menuntun kelompok sosial untuk membedakan diri satu sama lain. Teori akomodasi komunikasi banyak didasari dari prinsip teori identitas sosial. Ketika anggota dari kelompok yang berbeda sedang bersama, mereka akan membandingkan diri mereka. Jika perbandingannya positif, maka akan muncul identitas sosial yang positif. Giles memperluas pemikiran ini dengan mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi pada gaya bicara seseorang. Asumsi dasar. Mengingat bahwa akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan budaya, maka teori ini terdapat asumsi berikut ini. 1. Persamaan dan perbedaan berbicara dan berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Kedua, cara di mana kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Ketiga, bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. 4. Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Tahap adaptasi. Ada 3 tahap adaptasi. Yang pertama adalah konvergensi. Konvergensi adalah strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Konvergensi merupakan proses yang selektif, tidak terlalu memilih strategi konvergen dengan orang lain. Selanjutnya ada divergensi. Divergensi adalah strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan masing-masing komunikator, baik segi verbal maupun nonverbal. Yang terakhir, ada akomodasi berlebihan. Akomodasi berlebihan adalah label yang dianggap oleh pendengar terlalu berlebihan. Contoh-contoh. Contoh pertama, contoh konvergen. A. Masa aku gak boleh setel musik rock di kos? B. Loh, harusnya kan bebas. Contoh kedua, contoh divergen. Sebuah rumah ditinggali oleh 3 orang. Di dalam rumah ini, si A melihara kucing, sedangkan si B tidak suka kucing karena buang air sembarangan. Lalu ia berbicara kepada si C. B. Kucingnya jorok banget buang air sembarangan. C. Iya emang jorok, yaudah nanti aku bilang ke A. Contoh ketiga adalah contoh akomodasi berlebihan. A. Aneh banget kosan ini, masa saya tidak boleh bawa kucing ke sini? B. Ya aneh banget kosan kamu, padahal kamu sudah bayar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.